Doa kita semua selalu sehat, selalu diberkati Tuhan, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8. Dua ayat kita baca sama-sama, Wahyu 3, 7 dan 8. 2, 3, ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Sama-sama bilang bersama saya, aku percaya Tuhan buka pintu dalam hidupku. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan siang hari ini. Berbahagialah saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tema kita siang hari ini, Tuhan membuka pintu-pintu dalam hidup kita. Apa temanya? Amin. Saya mau bilang buat kita semua, seberat apapun masalahmu hari ini, sebesar apapun badai hidupmu hari ini, sebesar apapun pergumulanmu hari ini, dengar baik, Tuhan sudah membuka pintu bagi saudara. Tuhan membuka pintu keselamatan bagi keluargamu. Tuhan membuka pintu berkat bagimu. Tuhan membuka pintu kesembuhan bagimu. Tuhan membuka pintu keluar atas setiap masalahmu. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama, Tuhan buka pintu bagiku. Ya. Tujuan khotbah ini, kiranya saudara pulang dari tempat ini, saudara percaya dan saudara yakin, apapun masalahmu, Tuhan sudah buka pintu keluar. Seberat apapun keadaanmu, Tuhan buka pintu pertolongannya. Nah, masalahnya, maukah kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan perkataan Tuhan? Ini perkataan Tuhan. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Jadi, maukah saudara memenuhi hati pikiran saudara dengan perkataan Tuhan ini? Kenapa? Ini penting sekali. Ada banyak orang hari ini mulai kehilangan semangat hidup. Ada banyak orang hari ini merasa capek dengan hidup. Pendeta, saya udah gak sanggup lagi rumah tangga saya. Udah, terserahlah pendeta. Mau lanjut, mau selesai. Hari ini tetap semangat. Sebesar apapun masalah rumah tanggamu, Tuhan buka pintu bagi masalah keluarga saudara. Amin. Maka kuncinya apa saudara? Maukah saudara taruh di pikiranmu, taruh di hatimu? Kenapa taruh di pikiran, di hati? Karena iblis serang bukan uang saudara, iblis serang bukan jabatan saudara, iblis serang bukan kekayaan saudara, tapi iblis serang pikiran saudara. Itu sebabnya waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, Adam dan Hawa diserang pikirannya. Coba kamu makan sekali-sekali, nggak apa-apa. Kata Tuhan nggak boleh. Hawa bilang, nggak apa-apa sekali-sekali. Kita dosa gitu, saudara. Sekali-sekali nggak apa-apa. Lama-lama apa? Ketagihan. Maka iblis diserang pikirannya. Hari ini pun pikiran kita diserang. Iblis akan taruh di pikiran kita, taruh di hati kita. Kita nggak bisa sembuh lagi, masalah kita nggak bisa ada jalan keluar lagi, rumah tangga kita nggak mungkin diselamatkan lagi. Iblis taruh itu di pikiran kita, iblis taruh itu di hati kita. Iblis bilang kamu gagal, nggak akan berhasil. Masalah tanahmu, masalah pekerjaanmu nggak akan selesai. Iblis terus taruh di hati dan pikiran kita. Itu sebabnya siang hari ini saya mau saudara taruh di hati dan pikiranmu, Tuhan sudah buka pintu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang berikan buat Yesus. Kalau saudara tanya sama saya, pendeta tapi kok belum, tinggal tunggu waktu. Ini cuma masalah waktu. Amin. Tuhan sudah buka, cuma kita sedang mendekati pintu itu. Masalah waktu aja. Saudara yang belum punya keturunan, ini cuma masalah waktu. Masalahmu yang belum selesai ini cuma masalah waktu. Waktu semua nanti yang membuktikan.
Oh, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menyertai kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya siang hari ini saya mau mengajak kita semua taruh, penuhi pikiran kita, hati kita dengan perkataan Tuhan. Tuhan udah buka pintu kesembuhan. Tuhan udah buka pintu berkat. Amin. Nah, ayat yang baru kita baca ini, pewahyuan Tuhan kepada jemaat di Philadelphia melalui Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Philadelphia, kota yang kecil, kota yang lemah. Jemaatnya kecil, jemaatnya lemah. Philadelphia berasal dari dua suku kata, Phila dan Delphos. Phila artinya kasih, Philios, Phila. Lalu Delphos artinya persaudaraan. Maka Philadelphia artinya kasih persaudaraan. Jadi kota Philadelphia ini dibangun oleh seorang raja yang namanya Pergamon, saudara. Raja Pergamos. Dia punya saudara, dia punya adik. Maka dibangunlah kota Philadelphia ini. Kenapa? Untuk mengingat adiknya. Maka disebutlah Philadelphia. Nah, jemaat Philadelphia, kota Philadelphia itu di Turki, kecil, lemah. Tapi mereka apa? Setia mengiring Tuhan. Mereka setia mengikuti firman. Mereka setia tekun mencari Tuhan. Hasilnya apa, saudara? Tuhan puji mereka. Kalau ada pintu-pintu yang tertutup, ada masalah. Jadi mereka suka ibadah, maka sinagognya itu sering ditutup. Mereka nggak bisa ibadah. Hari ini kalau saudara masih nggak ada larangan ibadah, ibadahlah. Katakan amin. Cari Tuhan. Saya ingat saudara waktu pandemi 2020, banyak jemaat WA saya, pendeta kapan gereja buka? Setiap hari, pendeta kapan gereja buka? Saya bilang sabar sedikit, pendeta kapan gereja buka? Lalu saudara bulan September gereja buka, giliran saya, Bapak kapan datang? Kita sering begitu saudara. Haruskah kita pandemi dulu baru kita tanya-tanya gereja buka atau enggak? Saudara mau pandemi lagi atau enggak? Janganlah saudara. Apalagi saya pendeta ini saudara. Aduh. Amin. Maka kalau saudara masih bisa ibadah, ibadahlah. Katakan amin. Cari Tuhan. Isi waktumu dengan hal-hal yang menuju kekekalan. Kita semua ini dikasih waktu sama. Orang kaya dikasih waktu berapa satu hari? Orang miskin satu hari dikasih berapa jam? Orang pintar dikasih satu hari berapa jam? Orang bodoh dikasih satu hari berapa jam? Pendeta dikasih waktu satu hari berapa jam? Jemaat satu hari dikasih berapa jam? Semua kita sama dikasih 24 jam. Enggak ada yang dikorupsi waktunya. Tapi enggak semua kita gunakan waktu kita sebaik mungkin. Amin. Kadang-kala kita ibadah pun hitung-hitungan. Lama kali pendeta bersekolah. Gitu. Udah gitu kita datang terlambat 20 menit gitu saudara. 2 jam kurang 20 jadi berapa? Belum lagi pijit-pijit handphone. Iya sebentar, ini pendeta harus lagi banyak ngomong gitu saudara. Hari ini mari berikan waktu saudara sama Tuhan. Ibadah saudara ini Tuhan perhitungkan. Bukan hanya untuk hidup saat ini, tapi untuk kekekalan. Kalau saudara ngerumpi-ngerumpi, gosip-gosip, waktumu habis sia-sia. Tapi waktu saudara ibadah menyembah Tuhan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Itu dicatat sama Tuhan. Kita nanti semua diminta pertanggungan jawab. Umur saudara selama di bumi berapa, nanti ditanya. Berapa lama kau hidup di bumi? 70 Tuhan. Coba 70 kau habiskan apa saja? Menurut survei saudara, ada survei di Amerika saudara. Umur manusia 70-80, anggaplah 70. Selama 70 saudara, itu saudara 30 tahun dihabiskan untuk tidur. Dihabiskan untuk apa? Nah itu yang tidur bangun jam 6 pagi 30 tahun. Kalau yang tidur sampai kesiangan jam 12, itu mungkin 40 tahun gitu saudara. Itu umur 70 tahun kalau hidup
Yang kedua, dihabiskan untuk makan kira-kira 12 tahun. Berapa tahun? 12 tahun. Itu kalau makannya sehari 3 kali. Kalau sehari 5 kali, saudara, itu 15 tahun, saudara. Nah, umur manusia 70 tahun, ibadah itu cuma dihabiskan berapa, saudara? 3 bulan. Bayangin, saudara. Itu yang ibadah setiap minggu. Yang ibadah cuma nafas, Natal dan kira-kira berapa itu, saudara? Bayangin. Jadi hari ini mari gunakan waktumu sebaik mungkin. Katakan amin. Nah, kembali ke tema kita hari ini, Tuhan buka pintu. Tuhan buka pintu-pintu yang tertutup. Tuhan buka pintu-pintu dalam hidup kita. Bahkan pintu-pintu yang ada di dunia ini Tuhan yang mengendalikan. Katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya Tuhan membuka pintu-pintu dalam hidup kita. Yang pertama, sekali lagi kita baca Wahyu 3 tadi ayat 7. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar. Yang apa? Stop. Yang apa? Siapa yang pegang kunci? Kok Daud? Siapa yang pegang kunci? Tuhan. Jadi pintu-pintu dalam hidupmu yang pegang kunci siapa namanya? Tuhan. Kalau ini ruangan kita kunci, lalu kuncinya saya pegang, saya lari duluan keluar, saudara kekunci, marah atau tidak? Bisa keluar atau tidak? Nah, hidup kita banyak pintu-pintu. Nah, pintu-pintu dalam hidup kita yang pegang kuncinya siapa namanya? Tuhan Yesus. Semua pintu-pintu di dunia ini, pintu keberhasilan, pintu kesuksesan, pintu kemenangan, pintu mujizat, pintu alam semesta, termasuk pintu sorga. Siapa yang pegang? Tuhan Yesus. Kalau semua pintu kuncinya Tuhan yang pegang, maka mari hari ini izinkan Tuhan yang mengendalikan hidup saudara. Izinkan Tuhan yang mengendalikan pekerjaanmu, karena Tuhan yang memegang kunci pekerjaanmu. Izinkan Tuhan memegang kendali rumah tanggamu, karena Tuhan yang memegang kunci rumah tangga. Maka yang pertama, supaya Tuhan membuka pintu-pintu dalam hidup kita, yang pertama izinkanlah Tuhan mengendalikan hidup kita. Ayo izinkan, saudara. Kenapa kadang-kala hidup kita itu sepertinya muter-muter, nggak maju-maju. Muter-muter di situ aja nggak maju-maju. Karena kita berjalan sendiri, tidak mau dituntun, tidak mau dikendalikan Tuhan. Kenapa kadang-kala jalan kita menemui jalan buntu? Karena kita berjalan menurut keinginan kita sendiri, tidak dikendalikan Tuhan. Hari ini izinkan Tuhan mengendalikan hidup saudara. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Terus di tengah gelombang dunia. Gelombang yang apa? Yang apa? Menakutkan. Menakutkan nggak dunia ini? Menakutkan. Ada bapak-bapak tidurin anaknya, menakutkan. Ada laki-laki bunuh temannya, pacarnya. Tiba-tiba kepala di sungai, badannya di kebun, kakinya di selokan, bajunya di rumah. Mengerikan gak? Di tengah gelombang dunia menakutkan hatiku. Kenapa tenang teduh? Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba. Di mana? Jadi
kesimpulannya, mari hidup kita setiap langkah biar Tuhan yang pimpin. Kalau setiap langkah Tuhan yang pimpin, Tuhan akan bawa kehidupan kita kemana? Ke rumah Bapa di sorga. Kalau saudara pimpin sendiri, jalan sendiri, saudara bisa tersesat, saudara bisa kehilangan arah, saudara bisa capek. Tapi kalau Tuhan yang pimpin, ada badai, ada masalah, ada pergumulan, kita percaya ada tangan Tuhan yang memegang kita, yang menopang kita, sehingga kita tetap berdiri tegak. Kita keluar sebagai pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kita baca bersama Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, sama-sama 2, 3, ya. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak, namun engkau apa? Sama-sama bilang bersama saya, aku menuruti firman Tuhan. Saudara suka nurutin firman? Nah, ayat ini memberitahu kita. Yang kedua, supaya Tuhan buka pintu-pintu dalam hidup kita, lakukan apapun yang Tuhan suruh. Sekali lagi, supaya Tuhan buka pintu-pintu dalam hidup kita, lakuin aja apa yang suruh, apa yang Tuhan suruh. Kadangkala yang Tuhan suruh itu nggak masuk akal, nggak masuk logika, tapi tugas kita lakuin aja. Contoh, misalkan kita ini Natalan di GBK, kan ya orang macam-macam ngomong kan. Ya orang ngomong silakan ngomong, nah mulut-mulutnya ya dia ngomong gitu. Tapi kan gereja Tiberias, Pak Parji diperintah Tuhan. Suatu hari Pak Parji pulang pelayanan Kelapa Gading, lewat jalan Senayan. Lalu Pak Parji dibisiki, Pak Haji rayakan Natal. Dulu namanya Stadion Utama Senayan. Rayakan Natal di Stadion Utama Senayan tahun 2000. Lalu Pak Parji bilang, gede banget tempatnya Tuhan. Nanti siapa yang datang? Tuhan yang kirim. Terus dananya kan besar sekali Tuhan. Tuhan yang kasih. Ada pernah saudara dibikin malam dana, ayo kita mau Natalan, ada perintah Tuhan. Tuhan sediakan semua. Entah dari mana aja, ibu gembala, korban, macam-macam, dan bisa terjalani. Di Alkitab ada contoh saudara, perkawinan di Kana. Saudara pernah ke Kana? Pernah? Enggak ada yang pernah. Ih, tempatnya bagus. Kita doa ya, sebelum Tuhan datang kita ke sana ya. Aminin dulu aja. Amin. Nah, di perkawinan di Kana, saudara, Yesus melakukan mujizat pertama. Mujizat yang berapa? Mujizat yang berapa? Pertama. Jadi mujizat pertama Yesus bukan menyembuhkan orang buta, bukan menyembuhkan orang lumpuh, bukan membangkitkan orang mati. Tapi mujizat pertama Yesus di perkawinan. Artinya apa? Perkawinan rumah tangga kita itu penting. Kemarin saya melayani pemberkatan nikah, saya bilang, kamu nikah di bahagia nggak? Bahagia. Ingat ini ya, ingat ini, ingat waktu kamu mengucap janji, ingat kamu waktu jatuh cinta. Kita kan gitu kan, waktu jatuh cinta apa aja kita lakukan. Yang kau udah makan yang belum, yang aku anterin ya, tapi lagi hujan badai, nggak takut aku, gunung kudaki, samudra ku seberangi demi cintaku padamu. Dulu waktu pacaran. Sekarang nikah masih begitu. Papa lagi hujan, beli dulu Pizza Hut. Beli sendiri aja. Dulu kita sama mertua bawa martabak telur, martabak manis. Masih bawa sekarang? Bawa enggak ngeselin dia gitu. Maka hari ini mari jaga kasih mula-mula. Rumah tangga itu penting, keluarga itu penting. Katakan amin. Orang tua kita penting, istri kita penting, suami penting. Suami yang berhasil, istri yang berhasil, anak-anak yang berhasil, orang tua yang berhasil, dimulai dari keluarga. Saudara nggak bisa berdiri sampai hari ini kalau nggak ada keluarga saudara. Maka pesan saya buat suami-suami, jangan dustai istrimu. Enggak sih, di gereja aja udah mulai ramai saudara. Nah yang diam cari aman daripada suami nanti nggak kasih gaji gitu saudara.
Hormati istri, hormati suami. Amin. Anak-anak, hormati orang tuamu. Amin. Kadang-kadang anak-anak saudara, orang tua udah besarin, udah sekolahin, udah sukses, gak ada satupun yang peduli. Mamanya telepon, mama apalagi aku lagi sibuk, papanya, sepatu papa rusak dikit, udah masih bisa pakai aja. Padahal orang tua demi anak apapun dia lakukan. Biar papa nggak makan, biar papa pinjam sama om, yang penting kamu sukses. Setuju orang tua? Tapi coba anak-anak, semua dihitung-hitung. Aku udah ini, aku udah ini. Orang tua nggak pernah hitung-hitungan. Orang tua bilang, aku lahirkan kamu taruhannya nyawa. Ibu-ibu melahirkan taruhan apa? Nyawa. Biayanya berapa nak? Gratis. Aku susuin kamu dari bayi sampai besar. Biaya sekolah, biayanya berapa? Gratis. Amin. Udah sukses dicari kerja, udah berhasil, udah jadi pengusaha, orang tua diabaikan. Maka orang tuanya telepon sekali, di kamar papa masih ada sertifikat rumah, ambil buat kau. Biayanya apa? Gratis. Tapi abang ade rebutan tarik-tarikan sertifikat. Setiap kali pulang ke rumah nanya, mama sertifikat di mana? Ada di sini yang seperti itu ada. Kasih orang tua itu tanpa batas. Dia terus. Amin. Maka hari ini mari jadikan keluarga yang terutama. Amin. Selain Tuhan. Maka kalau saudara yaitu respect, menghargai keluarga, saya yakin saudara pasti Tuhan buka jalan, Tuhan berkati. Yang saudara kerjakan Tuhan buat hasil, Tuhan permudah. Saya rasa mungkin banyak masalah yang belum selesai, pergumulan yang belum selesai, karena kita belum beres sama keluarga kita. Kita belum beres sama suami kita, belum beres sama mama mertua kita. Siapa di sini yang berantem sama mama mertua ada? Akur di gereja, di rumah jambak-jambakan. Jangan ya saudara ya. Kadang-kadang juga mertua-mertua gak bijak, dibeda-bedain anak. Tahu gak Ida? Menantuku ada 4. 1 buru sirait, 2 buru Chinese, 3 buru Sulawesi. Nah, yang kecil itu buru Jawa. Dia baik minta ampun. Tapi kalau buru sirait itu, ada di sini mertua seperti itu ada? Duduk di sebelah mana dia? Ya, jadi saudara mari yang kedua supaya Tuhan buka pintu bagi kita. Yang kedua, lakukan apapun yang Tuhan suruh. Sekali lagi, supaya Tuhan membuka pintu dalam hidup kita, lakukan apa yang Tuhan suruh. Jadi lakukan. Suatu hari janda di Sarfat cuma punya tepung segenggam dan minyak dalam buli-buli. Lalu dia cari kayu api, kayu bakar untuk masak tepung ini sama minyak ini. Jadi roti dia makan sama anaknya mati karena gak ada makanan lagi. Kelaparan di Sarfat. Tiba-tiba datang seorang nabi bernama Elia. Elia bilang, janda, buatkanlah dulu roti bagiku, nanti baru buat kamu. Ini umpama ada saudara di sini mau gajian. Tiba-tiba selesai dikasih gaji, tiba-tiba Tuhan datang. Anakku, beri dulu semua gajimu. Saudara kasih atau enggak? Ayo benar. Tapi janda ini saudara dia berikan, dan hasilnya apa? Tepung tidak habis, minyak tidak. Kadang-kala Tuhan suruh kita hal-hal yang gak masuk akal. Tapi selama kita taat, Tuhan pasti buka pintu, Tuhan pasti buka jalan. Setuju boleh berikan tepuk tangan beri buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, sekarang lagi kita baca Wahyu 3 ayat 8. Sama-sama 2, 3, ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak, namun engkau menuruti firmanku
Dan engkau tidak apa? Sama-sama bilang bersama saya, tidak menyangkal. Dalam kamus, kata menyangkal itu punya 3 arti. Yang pertama, tidak mengakui atau mengingkari. Yang kedua, melawan atau menentang. Kita lihat kamus di Google. Menyangkal artinya apa? Ada 3. Tidak mengakui, mengingkari, atau menentang, atau melawan. Yang ketiga, tidak melakukan. Nah, hari ini saudara, Tuhan ingatkan bahwa kalau kita tidak menyangkal, maka Tuhan buka pintu. Maka yang ketiga, yang terakhir, supaya Tuhan membuka pintu dalam hidup kita, akui Tuhan dalam segala hal dan jangan menyangkal. Maksudnya apa, saudara? Jangan menyangkal di sini bukan berarti saudara pindah agama aja. Kadang kalau saudara kita nggak mengakui hidup ini kemurahan Tuhan, itu kita sudah mulai mengingkari, menyangkal. Kadang-kala kita, pendeta, ini saya sukses, ini kerja keras saya pendeta, saya banting tulang-tulang dibanting-banting dari sejak muda pendeta. Ini saya karena hemat-hemat pendeta, karena saya nabung-nabung pendeta. Saya mau bilang saudara, kita sedang mengingkari kesuksesan kita Tuhan yang buat. Amin. Siapa yang buat kita sukses? Tuhan. Maka akui Tuhan, jangan menyangkal. Satu ayat terakhir kita baca di dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Stop. Siapa yang diberkati? Siapa yang diberkati? Saudara mau diberkati? Andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan dalam pekerjaanmu. Andalkan Tuhan dalam bisnismu. Andalkan Tuhan dalam pelayananmu. Andalkan Tuhan dalam rumah tanggamu. Pasti diberkati. Amin. Terus lanjut sama-sama, 2, 3 ya. Yang menaruh apa? Menaruh harapan sama siapa? Tuhan. Saudara menaruh harapan sama siapa? Yang benar. Kenapa ada masalah saudara cari orang? Hari ini firman Tuhan mau ingatkan, taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kalau saudara menaruh harapan sama bosmu, kalau saudara menaruh harapan sama teman bisnismu, kalau saudara menaruh harapan sama yang kasih proyek, kalau saudara menaruh harapan sama yang nolong saudara, suatu hari saudara kecewa. Saudara pernah kecewa? Pernah kecewa? Kecewa itu sakit atau enak? Sakit atau enak? Sakitnya di mana? Siapa yang sering ngecewain saudara? Istri. Yang sering mengecewakan kita orang terdekat kita. Amin. Maka hari ini kalau saudara kerja, taruh harapanmu sama Tuhan. Tuhan, aku kerja ini Tuhan. Berapanya penghasilanku nanti urusan Tuhan, berkat Tuhan yang atur. Biarlah Tuhan yang memberkati aku. Kalau saudara kerja hanya mengharapkan gaji sama bos, saudara bisa kecewa. Kalau saudara bisnis, menaruh harapan sama bisnismu itu, sama teman proyekmu, saudara akan kecewa. Tapi kalau saudara bisnis, Tuhan, aku bisnis ini Tuhan, kecil-kecilan, tapi biarlah Tuhan yang memberkati aku. Amin. Maka percayalah saudara tidak akan dikecewakan. Maka hari ini saya doa saudara diberkati Tuhan. Amin. Dan saya doa Tuhan buka pintu-pintu dalam hidupmu. Tuhan buka pintu berkat bagimu. Tuhan buka pintu kesembuhan bagimu. Tuhan buka pintu jalan keluar atas masalahmu. Tuhan buka pintu keselamatan untuk keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan.